masa kantor kita ada red line? Ada polis. Ini garis polisi, polis line, polis. Jangan-jangan si bos ketangkep lagi nih. Ketangkep apa? Emang ada masalah apa? Orang kayak gitu. Orang-orang banyak harta, banyak apa, diam-diam tiba-tiba ketangkep aja. Entar dulu deh. Kenapa ini kok kantornya sampai diginiin? Berarti kan ada masalah besar. Lu semalam keluar ya? Ngapain? Enggak keluar, kenapa emangnya? Hah? Kenapa emangnya? Ini kena razia sampai diginiin? Gak ada dong, kalau aja harus ditangkap, gak perlu dicarisin. Tapi ya, kenapa ya kok tumben banget sampai begini tuh lihat tuh parah banget berarti. Jangan bangkrut. Ianya gimana? Iya. Jangan-jangan bos punya utang kali. Iya kan? Utang apa ya? Kok bisa sih si bos? Ya kalau kayak gini berarti kita langsung telepon bos dong, dipecat telepon dong. bos. Telepon dong bosnya gimana nih? Coba telepon, kasih tahu. Hah? Ada apa ini? Kayak rumah saya di Lebak Bulus yang zaman dulu ini. Bos, jujur. Iya. Kalau dulu kan 2 bulan. Iya. Sekarang jangan sampai 2 tahun nih bos. Setengah 2 bulan. Berapa? 3 bulan. 3 bulan. Sorry bos, kurang 1 bulan bos. Beda Ini ada apa ini? Bos ini ada apa bos sampai dibeginiin bos? Kenapa? Bos, dede takut. Dede. Ada apa ini? Bos melakukan apa? Saya, apa lagi? Saya nggak pernah melakukan apa-apa. Saya udah, kamu ya? Apa? Kamu begitu-begituan ya? Ini dia nih, dia. Kok gua? Siapa Iya, ini dia. Ini ada lagunya ini. Apa gimana? Ini kan digarisin. Iya. Kau masih garis. Jades. Bos ini gimana bos? Berarti nasib kita bakalan dipecat dong. Kalau begitu, saya akan cari tahu siapa pelaku yang sampai membuat kantor kita dibikin polis line. Tadi kamu bilang kalau kita begini dipecat. Iya. Kalau aku nggak mau, aku mau suka duka sama bos. Gak mau. Siapa yang Maksud lo kalau bos maskapai, lo maskapai? Ya enggak, maksudnya kita nemenin bos dong biar. ini? Kamtip! Siapa pemilik perusahaan ini? Saya Pak. Saya punya Pak. Kamu tahu maksud kedatangan saya apa? Ini Pak Tarno pesulap nih. Ini siapa? Bapak siapa ya? Bapak siapa? Awas. Maksud kedatangan saya ke sini apa? Ya saya loh gimana? Saya nanya. Bapak ini Bapak siapa? ini siapa? Maksud Saya Doktif. Hah? Kok nggak pakai topeng? Maksud dokter? Mana? Kali. Detektif, saya detektif. Detektif kali. Apa maksud kedatangan saya? Saya nggak tahu Bapak siapa. Aku nanya balik mau. Bapak bawa-bawa itu. Saya detektif. Mau ngapain? Ya mau ngapain saya? Aku nanya balik. Nanya balik. Bapak bawa-bawa itu ngapain? Bapak ini jam berapa masang-masangin ini Pak? Kita nih aget. Hah? Aget. Aget dalam bahasa imut ya? Bapak ini uya-kuya ya? Ya. Oh hip hip uya-kuya, uya-kuya. Oh, oh, aku suka dia, suka dia. Oh, oh, oh. Oh, ini Bapak Uya Uya. Iya. Uya Uya, hatiku tergoda. Uya Uya, sungguh mempesona. Oh ya, Uya. Itu juga jauh. Itu juga jauh. Sama jauh. Alah, udah, jangan berantem ya bener. Uya uya he. Jauh, jauh. Udah jauh. Pak Uya, coba tolong diceritakan kenapa ini Pak Uya? Saya kesini karena ada pengaduan dari warga. Kenapa emangnya? Ini. Ada apa gerangan? Akibat ulah dari karyawan-karyawan perusahaan ini. Siapa bosnya? Saya. Ini bosnya. Kamu bosnya. Iya. Karena ini ada berbagai macam pengaduan. Yang pertama, ini udah beratus-ratus tahun pengaduan dari warga tidak dikubris. Boleh Apa saya, pengaduannya? boleh saya lihat? Nih. Bapak namanya siapa Uya? Bukan. Uya ini karena Bapak nyanyi pop. Kalau nyanyi reggae jadi Uye. Pertama, ini karyawan di sini disinyalir ada yang asal-asalan dalam mengatur parkir. Jadi menyebabkan penumpukan mobil. HP siapa ini? Dedi memanggil. Ada telepon Dedi Dedi. memanggil. Dedi siapa? Dedi penjol. Dedi mana? Dedi penjol. Buktinya lihat tuh. Bagaimana papi? Papi caranya. Itu mobil siapa ketumpuk-tumpuk? Nah ini begini nih. Kok bisa begitu, Pak? Ini akibat karyawan kalian yang mengatur mobil secara serambangan. Ya berarti Apa apa itu? sebagai security. Baik, kalau begitu begini. Tapi kan mobil pegawai-pegawai di sini mewah. Kamu ya? Enggak, mobil kan? Kamu ya? Bukan, Enggak. Pak. Kamu parkir mobil sembarangan, kamu juga. Saya emang nggak naik mobil Pak, saya naik transportasi umum. Lihat. Akibat pencitraan.
Pak kok sampai begitu, Pak? Ini kenapa karyawan kita parkir mobilnya sampai berantakan begini? Cukuplah. Masa lalu kamu aja yang berantakan. Kalau parkir mobil masa berantakan. Coba yang kedua, surat peringatan apa lagi sih? Yang ketiga. Ketiga. Itu Bapak. Kedua adalah Ada apa lagi, Pak? peringatan diberikan untuk kantor Bos Raffi karena melanggar aturan. Ini kelalaian karyawan dalam bekerja sampai menyebabkan terjadi konslet listrik sampai Pak, maaf Pak, menimbulkan korban. saya jujur ya. Listrik saya nggak konslet. Tapi mereka yang udah konslet Pak. Bener, saya nggak bohong. Emangnya gua gardu? Pak, itu Nggak ada. konsep listrik, Pak. Ya. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Ayah. Pak, ini ada buktinya korban-korbannya nih. Bapak saya mau nanya, Bapak nih ini mau ngapain sih mencetin komedo? Bagaimana sih Pak? Bukan ya. Pak, ini kantor saya Pak. Ini bukan rumah Uya ya Pak. Jangan sampai kantor ini jadi rumah Uya. Rumah Uya udah bungkus, Pak. Oke, ada buktinya coba. Korbannya. Korban kesetrum. Siapa itu? Lihat nih, Anwar. Kalau orang kesetrum tuh begini, War. Tuh. Rambutnya sampai begini. Ini wig. Aduh, Saya enggak. kemarin gue lihat begitu ya Nurdin ya. Pegang dulu. Kamu Sorry, kesetrum ya? copot, pasang dulu. Kebalik. Balik. Sebentar, lihat. Orang kesetrum harus punya yel. Kamu ada yel. Enggak, semuanya yel ya. Gila, iya, deh, Pak Bos. Penjiwaan dia bagus loh. Oke. Ya, yang ketiga juga ini karyawan sembarangan membuang sampah sampai akhirnya menyebabkan banjir bandang. Bandang Pak, bandang. Ya, bandang tinggalnya di mana? Di Di air kan? Oh, iya, di itu. danau, tapi Jadi banjir yang menyebabkan banyak air jadi banyak ikan bandang. Iya. Baik. Bos. Oh, kasihan, Bos, Pak. Ya. dia mau Velocity katanya, Bos. Dung prek metal. Iya. Kamu Velocity? Velocity. Oh enggak, ya. Ngapain mojok aja lu? Ada korbannya juga, Pak. Ada. Korban banjir bandang. Kalau ini sih bukan banjir bandang, banjir hujatan kayaknya ya abangnya ya. Lihat penonton. Bahan tipis banget. Bapak kebanjiran? Banjir. Ya Allah, Ya Allah kasihan banget. Kasihan banget ya sampai dibasahin kuyup begini. Padahal di TV kagak kelihatan kok dia basah nggak juga ya. Udah begini aja ya. Jadi Bajunya ternyata basah. Doktif ini Detektif, Pak, detektif. Oh iya, sorry. Bukan doktif. Karena nggak pakai topeng. Tapi terima kasih sudah ngasih tahu, Pak. Ada memang kejadian ada yang banjir, ada yang kena Ntar listrik. dulu Pak, lu kenapa sih Mak dari tadi? Hah? Enggak, dia bagus, profesional, bagus. Itu Velocity bener. Lagi party ya. Hey. Nah, gini aja. Haye. Bapak jangan ngurusin orang ya. Ya. Sekarang kita mau roasting dia. Kita akan masuk di bahan roastingan membawa berkah. Bapak berobat berdua cari jalan masing-masing ya. Jangan keluar. Ya. Bapak silakan duduk. Duduk mana? Bapak duduk di sini di Kita kursi akan bayangkan panas. yang mau roasting uya-kuya. Marcel Chandrawinata. Silakan. Siap. Bos, saya mau izin ya. Boleh. Mohon izin. Selamat datang di Barokah. Bahan roastingan semoga membawa berkah. Ayam. Sekarang saya akan merosting wakil rakyat kita. Tepuk tangan untuk Dokter Tompi. Keren. Bukan Uya. Iya, Kuya ya. Tompi. Mohon maaf, Papi Uya. Mentang-mentang saya pakai topi. Topi. Iya. Papi Uya lupa kenal sama saya nggak? Kenal lah. Siapa saya? Adik keriting kan? Bu, beda. Saya Ciripa. Oh iya bener. Lu Ciripa kemana masih? Iya, Jadi Pak udah sembuh. udah sembuh. Wah. Kan lu sakit kan? Iya, saya mulai dulu Panas, ya. sakit panas. Papi Uya, boleh tolong berdiri? Sekarang tolong duduk lagi. Itu yang kita mau. Wakil rakyat memang harus mendengarkan rakyatnya. Iya. Kalau di sini wakil rakyat, saya biasanya di sini Pak Uya. Apa? Mengutarakan aspirasi. Iya. Betul, benar. Lanjutin Sel. Lanjutin ya. Best. Papi Uya ini mohon maaf sebelum beliau ada di sini dan di DPR, beliau ini punya usaha yang namanya Mr. Banana. Ada yang tahu di sini?
Gak ada yang tahu ya? Tahu. Karena memang tahu ya? Pisang goreng. Pisang goreng. Ya. Karena memang waktu itu bukanya cuma sebentar ya Pak Buya ya. Lumayan lama lah ya, setahun, 2 tahun lah ya. Lebih ya? Iya. Tapi sekarang udah bangkrut. Oh nggak bangkrut. Tapi Tutup. Saya tutup karena sibuk mikirin rakyat. Wah, benar. ini biasanya hanya membela saja. Karena sekarang pada nyatanya bahwa misternya bangkrut, banananya masih nanya-nanya pejabat. Iya, ada banana. Benar. Tapi Najwa Shihab maksudnya. Iya. Banana. Tapi memang seperti inilah Indonesia. Papi Uya sekarang sudah di DPR RI, istrinya pun ada di DPRD. Ya. Habis dagang pisang, langsung masuk parlemen. Ya. Bagus, Sel. Dinasti. Dinasti. Ini kan anak gue juga masuk semua. Masuk semua. Ya, masuk buka kantin di DPR. Mereka bisa masak ya. Iya. Ya. Tapi bisa dibilang Papi Uya ini adalah anggota DPR RI yang paling bersinar rambutnya, teman-teman. Hei, Iya. bukan rambut prestasinya kayak rambut. Itu bagaimana sih? Rambut. Rambutnya warna-warni. Oh iya. tapi Jangan fitnah dong. sekarang sudah enggak ya? Lihat nih, karena sibuk mikirin rakyat jadi begini. Ya. Gua kira. Baru 6 bulan udah gak kuat. Tapi banyak banget yang meragukan Papi Uya. Karena apakah Papi Uya seorang artis bisa menjadi wakil rakyat kita? Ini buat yang belum tahu teman-teman, Papi Uya ini adalah lulusan FISIP UI. FISIP UI. Dimana ketika dia sekolah dan menjadi mahasiswa di sana, dia sempat turun ke DPR ya Papi Uya. Oh jalan. Turun ke DPR demo. Bener. Tahu untuk apa? Untuk apa? Buat apa? Ketika jadi anggota DPR, dia tahu cara menghindari pendemo. Ya. Segitu aja dari saya. Terima kasih Pak Buya. Kalau gitu terima kasih banyak Anda sudah bermain ke tempat saya. Terima kasih Bos Raffi. Bapak. Terima Iya, kasih. terima kasih. Banyak sekali Bapak hadir. Terima kasih Bapak Ivan. Sehat-sehat Ya, ya. Bapak. Semoga lancar ya. Terima Tapi kasih. ini saya salut sama dia loh. Kenapa? Dulu waktu di Tofu, suara dia jelek. Waktu di DPR suaranya bagus ya. Selamat ya. Selamat. Pak Buya terima kasih. Terima kasih, Papi Uya. Yes, saatnya kring-kring. Joget Inside. Oke, kita punya 2 juta rupiah. Kameranya enak ke mukanya dia deh. Mukanya kamu tuh cantik tau di kamera tuh. Ya, tuh benar. Enak. Ya enak tuh. Udah gini-gini deh. Buruan cepetan telepon ke sini. Tinggal 2 hari lagi nih 2 juta rupiah buat Ya. kalian ya. Lebaran THR. Betul, kalau kita bilang berkahnya Ramadan, kalian bilangnya. Lelelele. Lelelele. Lelelelelelelelele. Ya, itu enak kan dia cantik gitu tuh. Bisa pinggir gak? Sini dong. Kenain semuanya, jangan dia Berkahnya doang. Ramadan. Lelelele. Cakep. Lelelele. Cakep. Lelelele. Bagus. Siapa nih? Siapa nih? Gitu. Siapa nih? Di mana gitu? Siapa? Di mana? Dengan Siska di Jakarta. Ah, Siska di Jakarta. Kamu aja mau kamu lebih. Jangan, kakak Udah sini aku aja ya. Gak enak dia. Udah enak-enakin aja tinggal 2 hari. Siapa yang akan ikutin goyangan Anwar? A, Z, B, Nasar, semua ikutin goyangan Anwar. Ya, apa tuh? Ya, benar. Ah, Semua ikutin goyangan Anwar. Oke, kita lihat ya. Ayo War. Ayo. Ayo. Hadir ya. Betul! 2 juta rupiah jangan lupa dipotong pajak. Joget Inside!
juga. Ah, cek outfit dulu ah. Penonton, udah kece belum? Thank you. Bentar, aku kayak salfok deh. Kulkasnya bagus banget ya. Bisa ngaca di sini lagi. Hei, kamu ngapain ngaca-ngaca begitu loh? Berdiri di depan kulkas aku, kamu ngapain? Abis aku nunggu bos lama banget. Tapi kulkasnya keren banget sih bos. Aku bisa ngaca di sini. Ya iyalah jelas, kulkas aku mah keren. Kamu tahu nggak? Ini kulkasnya kulkas apa namanya? Ini kulkas Sharp Glass Mirror JTech Inverter. Jadi dengan desain pintu kaca yang seperti cermin ini memberikan kesan yang mewah, elegan, dan bikin rumah kita makin cantik. Tapi ya bos, aku kalau punya kulkas selalu punya masalah dengan bau yang kurang sedap. Ya. Kalau nyimpan bermacam-macam makanan tuh, aduh. Tenang aja, tenang. Sharp Glass Mirror JTech ini, yang JTech Inverter ini punya teknologi Ion Plasma Cluster yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh selama 24 jam. Ruang kulkas bebas dari yang namanya bau, jamur, dan virus berbahaya. Bisa mencegah bau makanan tercampur dengan makanan lain. Aman! Wih, bener canggih banget ya. Kayaknya aku harus beli deh buat di rumah. Selain itu, kulkas Sharp Glass Mirror JTech ini, inverter ini punya kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Iya, bener. Lihat tuh. Lihat kan? Mau nyetok makanan buat persiapan lebaran sampai penuh nggak masalah dan tetap hemat listrik. Berkat teknologi JTech Inverter ini. Bener banget, nggak cuma itu, Sharp Glass Mirror JTech Inverter ini punya fitur Express Ice Making. Ini membuat es batu jadi lebih cepat. Jadi gampang banget untuk bikin minuman buat buka puasa dan juga menyambut tamu pas lebaran dengan minuman dingin yang lebih cepat, segar. Ini sih super lengkap buat kebutuhan kita sehari-hari. Teknologi JTech Inverter ini bekerja dengan 36 tahap sehingga dingin lebih cepat dan stabil. Ini yang paling disukai ibu-ibu di rumah, tetap hemat biaya listrik. Benar adalah benar, dengan kulkas Sharp Glass Mirror JTech Inverter, menyimpan makanan, muat banyak, tetap sehat dan hemat energi.